media pembelajaran. Untuk media pembelajaran yang saya buat hari ini yaitu judulnya Berbusana Muslim dan Muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan diri. Untuk KD-nya yaitu 3.3 menerapkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang keempat, 4 KD2-nya yaitu menyajikan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Adapun tujuan pembelajaran pada materi berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan diri ini adalah tujuannya yang pertama melalui pengamatan video tentang berbusana muslim dan muslimah, peserta didik mampu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memerinci ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan benar. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan berpakaian sesuai syariat Islam dengan benar. Untuk tujuan yang terakhir, yang keempat, yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan peta konsep tata cara berpakaian menurut syariat Islam. Sebelum nanti kita dilanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yang paling pertama, dasar paling pertama kita harus tahu dulu pengertiannya. Apa pengertian dari aurat itu? Di sini ada 2, yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Kalau aurat menurut bahasa yaitu malu atau aib atau sesuatu yang buruk. Sedangkan menurut istilah, pengertian aurat itu adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Jadi aurat itu tidak boleh diperlihatkan ke semua orang, terutama untuk perempuan, karena aurat itu sangat menjaga fitrah seseorang sebagai harga diri seseorang. Aurat menurut buku penjelasan agama Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat di Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman tentang kewajiban manusia untuk menutupi auratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'daina wa kanallahu ghafurur rahim. Yang artinya adalah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu adalah lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak dihinakan, maka Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk yang selanjutnya, untuk menutupi aurat ada manfaat atau faidah atau manfaat untuk menutup aurat ini. Yang pertama adalah menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar-ngumbar aurat. Yang kedua, menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif. Yang ketiga, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis kalau dilihat-lihat auratnya. Yang keempat adalah menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau bukan laki-laki yang murahan.
Yang kelima adalah melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Yang selanjutnya, menjaga rasa cemburu pasangan hidup kita. Kalau aurat kita bisa dilihat oleh orang lain, mungkin itu menjadi sesuatu yang buruk untuk pasangan kita. Yang selanjutnya, untuk manfaat menutupi aurat itu adalah menghindari dari pengaruh buruk dari lingkungan. Nah, di sini disajikan salah satu contoh atau gambar mengenai contoh berpakaian yang baik menurut syariat Islam. Tentu saja di sini ada perbedaan tata cara berpakaian antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu rapi, ya, bagus, pakai peci, juga tidak ketat ininya. Mungkin ini yang salah satu contoh yang merekomendasi contoh yang paling bagus untuk cara berpakaian yang baik menurut syariat agama Islam. Untuk yang kedua, contohnya yaitu perempuan. Nah, perempuan di sini sangat bagus sekali. Yang pertama, menutupi seluruh tubuhnya kecuali tangan dan mukanya. Juga si jilbabnya ini mengulur ke dadanya sesuai tadi yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh badannya. Jadi seolah-olah ini semua ketutupan. Itu ada orang yang berpakaian tapi seluruh lekuk-lekuk tubuhnya itu terlihat. Makanya itu tidak boleh. Ini adalah salah satu contoh tata cara berpakaian yang baik menurut syariat agama Islam. Selanjutnya, tentu saja untuk laki-laki dan perempuan itu ada batasan-batasan tertentu untuk menutupi aurat, dan untuk menutupi aurat untuk laki-laki dan untuk perempuan. Di sini akan dibahas dulu tentang batasan aurat untuk wanita sesuai dengan syariat Islam. Islam itu sangat memuliakan perempuan karena terutama Nabi Muhammad SAW itu mengangkat derajat seorang perempuan yang tadinya terhina lalu dilecehkan oleh laki-laki, ya diangkat oleh Nabi Muhammad SAW, martabatnya menjadi sesuatu yang mulia dengan pakaian yang bagus. Nah, untuk seorang muslimah sesuai dengan syariat, batasan aurat wanita yaitu meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Hal itu dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW menegur Asma. Siapa Asma itu? Asma itu adalah putri dari Abu Bakar, adik kandung dari Siti Aisyah. Yang Asma itu masuk ke rumah Rasulullah SAW memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah lantas memalingkan wajahnya seraya berkata, Rasulullah SAW, apa kata Rasul? Kata Rasul, wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah balik maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali yang ini dan yang ini. Beliau mengisyaratkan yang ini dan yang ini itu adalah muka dan telapak tangan. Ini hadis diriwayatkan oleh hadis Abu Dawud nomor 4104 dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi nomor hadis 3218 dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Untuk yang selanjutnya di sini ada batasan-batasan aurat untuk laki-laki menurut syariat Islam. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji menjelaskan bahwa aurat secara syariat adalah segala sesuatu yang harus ditutup dan tidak boleh dilihat. Batasan aurat dalam sholat bagi laki-laki adalah anggota badan antara pusar dan lutut, sehingga tidak boleh ada sesuatu yang terlihat
gitu, kecuali antara lutut dan pusarnya. Mungkin itu sebahagian ciri-ciri atau aturan-aturan menurut pandangan syariat agama, batasan-batasan aurat untuk laki-laki dan untuk perempuan. Untuk itu, materi untuk media pembelajaran di kelas 10 ini, di materi pembahasan berpakaian dan lulus syariat Islam atau berbusana muslim dan muslimah menjadi keindahan dan menjadi kepribadian diri. Dicukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayhudin, salah satu guru dari sekolah SMK Yapim Tasikmalaya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menerangkan